Malam ini, langkah kaki saya terasa 10 kali lebih berat saat berdiri di depan lift tua Rumah Sakit Citra Medica yang sudah berkarat. Di panel tombol lift ini, angka 4 telah dicabut secara paksa, menyisakan lubang hitam yang menganga seperti sebuah peringatan yang diabaikan. Selama 20 tahun, lantai 4 telah menjadi legenda urban yang paling ditakuti di kota ini. Sebuah tempat di mana waktu berhenti berputar sejak malam berdarah di tahun 2006. Semua akses tangga di tembok beton, dan semua jendela ditutup dengan plat besi dari luar. Mengapa mereka begitu putus asa untuk mengurung lantai itu? Mengapa pemerintah setempat memberikan instruksi untuk melupakan keberadaan lantai tersebut? Saya tidak datang ke sini untuk mendengar dongeng. Saya datang untuk membuktikannya. Dengan tas yang berisi sensor IMF, kamera inframerah, dan nyali yang tersisa, saya mulai merayap masuk melalui lubang ventilasi di lantai 3 yang sudah rapuh. Udara di dalam lorong sempit ini sangat tipis, berbau logam berkarat bercampur dengan aroma formalin yang sangat tajam, seolah-olah ada ribuan botol bahan kimia yang pecah di atas sana. Setiap inci gerakan saya menimbulkan suara gesekan logam yang memekakkan telinga di kesunyian malam. Jantung saya berdegup kencang saat tangan saya menyentuh debu setebal 1 cm di ujung lorong ventilasi. Saat saya berhasil menendang jeruji besi terakhir dan melompat turun, kaki saya mendarat di atas ubin lantai 4 yang dingin dan lembab. Keheningannya begitu mematikan, seolah-olah suara pun takut untuk bergema di sini. Senter saya menyala, membelah kegelapan abadi, dan hal pertama yang saya lihat adalah deretan kursi roda yang semuanya menghadap ke arah saya. Seolah-olah ada penunggu tak kasat mata yang baru saja selesai mengadakan pertemuan rahasia. Tidak ada debu di atas kursi roda itu, sangat bersih, kontras dengan sekelilingnya yang hancur. Disinilah rahasia itu dimulai, di lantai yang secara resmi dianggap tidak pernah ada. Saya berdiri mematung di tengah lorong lantai 4, mencoba mengatur napas yang mulai terasa sesak oleh debu dan aroma obat-obatan yang sudah kedaluarsa. Cahaya senter saya menyapu dinding-dinding yang dipenuhi jamur hitam, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tampak seolah bergerak mengikuti setiap ayunan tangan saya. Saat saya melangkah maju, telinga saya menangkap suara aneh, sebuah bunyi tetesan air yang ritmis, namun terdengar sangat kental. Saya mengarahkan cahaya ke bawah, dan jantung saya seakan berhenti berdetak. Di atas ubin yang kusam, terdapat deretan jejak kaki telanjang yang basah, mengarah tepat ke arah kegelapan di ujung bangsal bedah. Jejak itu tampak begitu nyata, seolah seseorang baru saja berjalan keluar dari bak mandi formalin dan melintasi lorong ini beberapa detik sebelum saya tiba. Saya mencoba memberanikan diri untuk mengikuti jejak tersebut, namun tiba-tiba alat sensor EMF di saku saya mulai menjerit. Lampu indikatornya berubah dari hijau ke merah darah dalam sekejap. Sinyal ini menunjukkan adanya aktivitas elektromagnetik yang sangat masif di ruangan yang tidak memiliki aliran listrik sama sekali. Saya menoleh ke arah meja perawat yang sudah hancur, dan di sana, sebuah telepon kabel tua yang gagangnya sudah patah tiba-tiba berdering. Suaranya kecil, parau, dan sangat tidak wajar. Bagaimana mungkin telepon dari tahun 2006 masih bisa berbunyi di gedung yang sudah mati? Saya mendekat, dan saat jarak saya hanya beberapa senti dari gagang telepon itu, deringnya berhenti secara tiba-tiba, digantikan oleh suara bisikan halus yang keluar dari lubang suara. Sebuah suara wanita yang memanggil satu nama dengan nada yang sangat menyayat hati. Saya gemetar. Tangan saya yang memegang kamera mulai berkeringat dingin. Tiba-tiba, layar monitor kamera saya mengalami glitch hebat. Garis-garis statis menutupi pandangan saya, dan dalam 1 detik frame yang rusak itu, saya melihat sesosok figur berdiri tepat di belakang saya melalui pantulan layar. Namun, saat saya memutar badan dengan cepat, lorong itu kosong melompong. Hanya ada suara tawa kecil seorang anak yang menggema dari balik pintu lift yang tertutup rapat, seolah-olah mereka sedang bermain petak umpet dengan nyawa saya sebagai taruhannya. Langkah saya membawa saya masuk ke dalam ruang arsip yang terletak tepat di belakang meja perawat yang berhantu tadi. Pintu kayunya sudah lapuk dan mengeluarkan suara derit yang memilukan saat saya dorong paksa. Di dalam,
Ribuan map coklat berserakan di lantai, seperti bangkai kertas yang membusuk. Udara di sini terasa jauh lebih berat, seolah-olah setiap dokumen di sini menyimpan beban penderitaan yang luar biasa. Saya mulai membolak-balik lembaran kertas yang sudah menguning, mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi pada malam penutupan tahun 2006 itu. Tiba-tiba, pandangan saya tertuju pada sebuah map hitam legam yang terselip di balik lemari besi yang sudah miring. Di sampulnya tertulis dengan tinta merah yang sudah mengering. Pasien 404, proyek reanimasi. Jantung saya berdegup kencang saat membuka lembar demi lembar rekam medis tersebut. Di dalamnya terdapat foto-foto hitam putih yang sangat mengerikan. Foto seorang pria yang wajahnya hampir seluruhnya tertutup perban, namun mata itu terlihat sangat terjaga dan penuh amarah. Catatan dokter di bawahnya tertulis dengan tangan yang gemetar. Subjek tidak menunjukkan tanda-tanda kematian klinis, meski detak jantungnya sudah berhenti selama 48 jam. Subjek mulai menyerang perawat dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Kami tidak bisa membunuhnya, jadi kami harus mengisolasi lantai ini sepenuhnya. Saat saya asyik membaca, tiba-tiba suhu di ruangan itu turun drastis, hingga napas saya mengeluarkan uap putih yang tebal. Senter saya mulai berkedip-kedip, seolah baterainya disedot habis oleh kekuatan tak terlihat. Dalam keremangan itu, saya mendengar suara lembaran kertas yang dibalik dengan cepat dari sudut ruangan yang gelap. Serak, serak, serak. Saya mengarahkan senter yang meredup itu ke sana. Dan saya melihat seorang pria berpakaian pasien rumah sakit sedang duduk membelakangi saya di sudut ruangan. Dia sedang memegang sebuah map yang sama persis dengan yang saya pegang. Bahunya naik turun seiring dengan suara isakan tangis yang pelan, namun terdengar sangat berat dan penuh penderitaan. Saat saya mencoba memanggilnya, pria itu perlahan-lahan memutar lehernya, bukan tubuhnya, hanya lehernya, hingga terdengar suara tulang yang patah berkali-kali. Dan saat itulah saya menyadari bahwa di balik perban yang robek itu tidak ada wajah, hanya lubang hitam yang terus-menerus membisikkan kata, "Tolong." Lari adalah satu-satunya pilihan rasional yang tersisa dalam otak saya setelah melihat makhluk tanpa wajah di ruang arsip tadi. Saya hantam pintu keluar ruangan itu dan kembali ke lorong utama. Napas saya tersenggal-senggal, sementara adrenalin memompa darah begitu cepat ke pelipis saya. Tanpa sadar, langkah kaki membawa saya semakin jauh ke ujung lorong, menjauhi jalur ventilasi yang merupakan satu-satunya jalan keluar saya. Di depan saya, sebuah papan penunjuk jalan yang sudah miring dan berkarat menunjuk ke arah kiri dengan tulisan yang setengah terhapus, kamar jenazah dan ruang autopsi. Udara di area ini terasa sangat berbeda, bukan lagi hangat dan berdebu, melainkan dingin yang menggigit, dingin yang terasa tidak wajar, seperti masuk ke dalam lemari es raksasa. Dinding lorong di sini dilapisi ubin putih yang sudah retak dan bernoda kuning kecoklatan, noda yang saya harap itu hanyalah karat, bukan darah yang mengering selama puluhan tahun. Suara langkah kaki saya bergema keras di atas lantai yang basah oleh kondensasi udara dingin. Tiba-tiba, senter saya menangkap siluet sebuah objek yang bergerak pelan di depan pintu baja tebal kamar mayat. Itu adalah sebuah brangkar besi kosong, ranjang dorong mayat, yang sedang meluncur perlahan menyeberangi lorong dari satu sisi ke sisi lain, seolah-olah didorong oleh tangan tak kasat mata yang sangat tenang. Brangkar itu berhenti tepat di tengah jalan, menghalangi jalur saya. Saat saya mendekat dengan sangat hati-hati, suhu turun drastis, hingga jari-jari tangan saya terasa kaku dan sulit digerakkan. Saya bisa melihat uap napas saya sendiri keluar begitu tebal di depan wajah. Di atas brangkar yang dingin itu, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya mendidih karena ralat. Sebuah gelang pasien berwarna kuning yang masih utuh, dan di atasnya tertulis nama, Pasien 404. Rasa takut yang amat sangat mendadak berubah menjadi perasaan teror yang melumpuhkan. Ketika saya mendengar suara pintu-pintu besi lemari pendingin jenazah di balik pintu baja itu terbuka satu persatu dengan suara derit besi yang beradu secara bersamaan. Ngik. Suara itu diikuti oleh suara gesekan tubuh yang kaku, menyeret diri di atas lantai keramik, mendekat ke arah pintu, mendekat ke arah saya yang terkunci di lorong membeku ini.
Keinginan untuk lari terkalahkan oleh rasa penasaran yang mematikan saat pintu baja kamar mayat itu perlahan terbuka dengan sendirinya, seolah mengundang saya masuk ke dalam sarang penderitaan yang paling dalam. Saya melangkah masuk, dan bau formalin di sini begitu kuat hingga membuat mata saya perih dan tenggorokan saya terasa terbakar. Di tengah ruangan, sebuah meja otopsi berbahan stainless steel yang sudah berkarat berdiri tegak di bawah lampu operasi yang masih berayun pelan, meski tak ada angin di ruangan tertutup ini. Cahaya senter saya menyinari genangan cairan hitam yang kental di atas meja tersebut. Cairan yang tampak bergerak-gerak seperti memiliki nawa sendiri. Tiba-tiba, lampu operasi di atas meja itu berkedip menyala dengan warna kuning redup yang tidak stabil, mengeluarkan suara dengungan listrik yang memekakkan telinga. Dalam keremangan lampu yang berkedip itu, saya melihat peralatan bedah yang ada di atas nampan di samping meja. Pisau skalpel, gergaji tulang, dan gunting bedah bergetar hebat secara bersamaan. Kring, kring, kring. Suara logam yang beradu itu memenuhi ruangan, dan tiba-tiba saja, salah satu pisau skalpel itu melayang dan menancap tepat di dinding di samping kepala saya. Napas saya tertahan, keringat dingin mengucur deras. Saya menyadari bahwa saya tidak sendirian. Di sudut ruangan yang gelap, saya melihat sesosok figur pria dengan jubah dokter yang sudah robek-robek dan berlumuran noda hitam pekat. Wajahnya tertutup masker bedah yang sudah menghitam. Namun tangan itu tidak memegang alat medis, melainkan kuku-kuku panjang yang tajam yang terus-menerus menggores permukaan ubin dinding. Dia mulai berjalan mendekat dengan gerakan yang patah-patah, seperti sebuah film yang kekurangan frame. Setiap langkahnya diikuti oleh suara cairan yang tumpah dari perutnya yang terbuka. Dia tidak bersuara, namun di dalam kepala saya bisa mendengar jeritan ribuan orang yang meminta dilepaskan dari siksaan lantai ini. Saat dia hanya berjarak 1 meter, lampu operasi itu meledak, menghancurkan kaca-kaca kecil yang terbang ke segala arah, dan dalam kegelapan total itu, sebuah tangan dingin yang bau busuk mencekik leher saya dengan kekuatan yang luar biasa. Oksigen seolah lenyap dari ruangan ini saat jemari pucat dan keras itu melingkar di leher saya, menekan jakun saya hingga saya hanya bisa mengeluarkan suara parau yang menyakitkan. Saya berusaha melepaskan diri, namun kekuatan dokter bedah gaib ini tidak masuk akal, seolah-olah seluruh penderitaan pasien di lantai 4 ini memusat pada lengannya. Dalam kegelapan setelah ledakan lampu operasi, senter saya jatuh ke lantai, menyinari ubin dari sudut rendah dan menciptakan bayangan raksasa makhluk itu di dinding yang tampak seperti monster bertangan banyak. Saya bisa merasakan cairan dingin dan kental menetes dari lengan baju dokter itu ke dada saya. Baunya busuk, seperti daging yang dibiarkan membusuk dalam bak formalin selama puluhan tahun. Mata saya mulai berkunang-kunang, namun di saat kesadaran saya hampir hilang, senter yang tergeletak di lantai itu menyinari sesuatu di bawah meja otopsi, sebuah botol kaca berisi cairan bening dengan label alkohol steril 90%. Dengan sisa tenaga, kaki saya menendang botol itu hingga pecah, dan saya meraba saku jaket untuk mencari pemantik api yang selalu saya bawa. Begitu api kecil itu menyala, sosok di depan saya menjerit. Bukan suara manusia, melainkan suara gesekan logam yang memegahkan telinga, dan cengkeramannya mengendur sesaat. Saya memukul lengannya dengan pemantik yang menyala, menciptakan kobaran api kecil yang membakar zat kimia di pakaiannya. Sosok itu mundur dengan gerakan patah-patah, mengeluarkan suara geraman yang berat. Saat api biru mulai melahap kain bajunya yang sudah lapuk, saya terjatuh ke lantai, terbatuk-batuk mencari udara, sementara paru-paru saya terasa seperti terbakar. Namun, teror belum berakhir. Di bawah cahaya api yang berkobar, saya melihat pintu-pintu lemari pendingin jenazah yang tadinya tertutup, kini terbuka lebar sepenuhnya. Dari dalam lubang-lubang gelap itu, tangan-tangan yang diberet kain kafan mulai keluar, satu persatu, mencengkram lantai dan menarik tubuh-tubuh kaku yang sudah mengering untuk keluar menyambut saya. Lantai yang tadinya kosong, kini dipenuhi oleh mayat-mayat yang bergerak menyeret diri, menutupi satu-satunya jalan keluar saya dari ruang autopsi ini. Api biru yang membakar sosok dokter itu mulai meredup, menyisakan bau daging hangus yang memuakkan, dan kegelapan yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Saya terengah-engah, mencoba berdiri, namun lantai di depan saya sudah tidak terlihat lagi.
Ubin putih itu kini tertutup oleh tumpukan tubuh kaku yang dibalut kain kafan yang sudah menguning dan dipenuhi noda tanah. Mayat-mayat itu bergerak secara sinkron, mengeluarkan suara gesekan kain yang kering dan suara tulang-tulang tua yang beradu. Krek, krek, serak. Saya tidak punya pilihan. Pintu keluar hanya berjarak 5 meter, tapi rute itu kini menjadi lautan kain kafan yang bergerak. Dengan gemetar, saya menjatuhkan diri dan mulai merangkak di celah sempit antara meja autopsi dan dinding, berusaha tidak menyentuh satupun dari tubuh-tubuh dingin itu. Udara di permukaan lantai terasa jauh lebih dingin, membawa aroma tanah makam yang sangat kuat. Tiba-tiba, sebuah tangan yang hanya menyisakan kulit keriput membungkus tulang mencengkram pergelangan kaki saya. Saya tersentak, hampir berteriak, namun saya tahu, jika saya bersuara, mereka semua akan menerkam. Saya menendang sekuat tenaga hingga merasakan sensasi tulang yang remuk di balik sepatu saya. Saya terus merangkak, sementara di sekeliling saya, wajah-wajah di balik kain kafan itu mulai menoleh. Meskipun wajah mereka tertutup, saya bisa merasakan tatapan mata yang tidak ada namun sangat lapar. Salah satu mayat di depan saya tiba-tiba duduk tegak, kain kafannya terbuka sedikit. Menunjukkan rahang yang tanggal dan lidah yang sudah menghitam. Makhluk itu membisikkan sesuatu. Sebuah frekuensi rendah yang membuat telinga saya berdenging hebat dan kepala saya terasa seperti akan meledak. Jangan pergi, tinggallah di sini bersama kami. Suara itu tidak berasal dari telinga, tapi langsung bergema di dalam tengkorak saya. Dengan sisa keberanian, saya meraih kaki meja besi dan mendorong tubuh saya sekuat mungkin melewati tumpukan mayat terakhir. Sebelum akhirnya tangan saya menyentuh gagang pintu baja. Saya menariknya, namun pintu itu terasa sangat berat, seolah-olah ada beban seberat ratusan kilogram yang menahannya dari sisi lain. Saya menarik gagang pintu baja itu dengan seluruh tenaga yang tersisa hingga urat-urat di leher saya menonjol, namun pintu itu tidak bergeming sedikitpun, seolah-olah telah menyatu dengan tembok beton di sekelilingnya. Di balik punggung saya, suara gesekan kain kafan semakin mendekat. Suara napas-napas berat yang tidak memiliki paru-paru itu mulai mengepung saya di sudut sempit pintu keluar. Saya mengarahkan senter ke arah celah di bawah pintu, berharap melihat cahaya dari lorong luar. Namun yang saya temukan justru membuat jantung saya merosot ke lambung. Dari celah sempit itu, mulai merembes keluar cairan hitam kental yang sama seperti yang saya lihat di meja autopsi. Tapi kali ini jumlahnya masif. Cairan itu tidak sekadar mengalir, ia merayap naik menutupi permukaan pintu, membentuk lapisan seperti daging yang berdenyut-denyut. Saya memukul-mukul pintu itu, berteriak meminta tolong meski saya tahu tidak ada manusia hidup dalam radius 1 kilometer dari sini. Tiba-tiba, suara ketukan balasan terdengar dari sisi lain pintu. Tok, tok, tok. Iramanya sangat tenang, sangat kontras dengan kepanikan saya. Kemudian, sebuah suara yang sangat mirip dengan suara saya sendiri membisikkan sesuatu dari balik baja dingin itu. Jangan dibuka, di sini jauh lebih gelap. Saya tertegun, suara itu identik, bahkan intonasinya sama persis dengan cara saya berbicara. Rasa ngeri yang luar biasa menjalar di sumsum tulang belakang saya saat menyadari bahwa yang menahan pintu itu bukan benda Mati, melainkan refleksi jahat dari diri saya sendiri. Cairan hitam di pintu itu mulai membentuk tekstur wajah, perlahan menonjol keluar membentuk siluet hidung, mulut, dan mata yang tertutup. Di saat yang sama, tangan-tangan dari lautan kain kafan di belakang saya sudah mulai menyentuh punggung saya. Jari-jari dingin mereka merayap naik ke bahu saya. Saya terjepit di antara mayat-mayat dari masa lalu dan kegelapan masa depan yang mencoba meniru identitas saya. Dalam keputusasaan, saya melihat ke arah ventilasi kecil di atas pintu yang tertutup jaring kawat. Itu satu-satunya celah yang tidak tertutup oleh cairan denyut hitam itu. Saya harus memanjat, meski itu berarti saya harus menginjak tumpukan mayat yang sekarang sudah berada tepat di bawah kaki saya. Tidak ada waktu lagi untuk merasa mual atau ragu. Cairan hitam yang membentuk wajah saya di pintu itu mulai membuka matanya, menampakkan lubang kosong yang memancarkan kebencian murni. Saya membalikan badan, menghadap lautan kain kafan yang kini telah mengepung saya sepenuhnya.
Dengan teriakan yang dipaksakan untuk mengusir rasa takut, saya menginjakkan kaki di atas tumpukan mayat itu. Rasanya mengerikan. Tubuh-tubuh di bawah kaki saya tidaklah keras seperti kayu, melainkan lembek dan mengeluarkan suara blesek seperti menginjak lumpur yang sangat dalam. Setiap kali saya melangkah, tangan-tangan di bawah sana mencoba mencengkram sepatu dan celana saya, menarik saya untuk ikut tenggelam ke dalam tumpukan daging busuk itu. Saya terus memanjat, menggunakan bahu mayat yang duduk tegak sebagai tumpuan. Bau busuk yang keluar saat kain kafan mereka robek karena injakan saya hampir membuat saya pingsan. Tangan saya meraih bingkai ventilasi kawat di atas pintu. Kawat itu tajam, berkarat, dan langsung merobek telapak tangan saya hingga darah segar mengalir, namun saya tidak peduli. Rasa sakit di tangan tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa dingin yang menjalar saat mayat-mayat itu mulai memanjat satu sama lain untuk menarik kaki saya kembali ke bawah. Saya menarik tubuh saya ke atas dengan kekuatan adrenalin murni, sementara di bawah sana, suara bisikan ribuan nyawa itu berubah menjadi jeritan melengking yang memekakkan telinga. Ikutlah kami, kamu adalah bagian dari lantai 4. Mereka dalam harmoni yang mengerikan. Saat kepala saya berhasil masuk ke lubang ventilasi, saya melihat ke bawah untuk terakhir kalinya. Cairan hitam di pintu tadi sudah sepenuhnya membentuk tubuh manusia sempurna yang sangat mirip dengan saya. Berdiri di atas mayat-mayat itu, menengadah, dan tersenyum lebar hingga mulutnya robek sampai ke telinga. Dengan satu hengkakan terakhir, saya melepaskan diri dari cengkraman tangan-tangan kaku di kaki saya dan merayap masuk ke dalam lorong ventilasi yang sempit, meninggalkan ruang autopsi yang kini dipenuhi oleh kembaran gelap saya dan pasukan mayatnya. Saya merayap masuk ke dalam pipa ventilasi yang sempit dengan napas yang terputus-putus. Debu tebal masuk ke paru-paru saya, memicu batuk yang berusaha keras saya redam. Ruangan di bawah sana masih riuh dengan jeritan, tapi di sini, di dalam lorong logam ini, suaranya berubah menjadi dengungan rendah yang membuat gigi saya ngilu. Senter saya hanya bisa menyorot beberapa puluh sentimeter ke depan, memperlihatkan dinding seng yang berkarat dan penuh dengan bekas goresan kuku, seolah-olah ada banyak orang sebelum saya yang mencoba mencari jalan keluar namun berakhir terjebak di sini. Saat saya merangkak lebih dalam, lorong ini mulai menyempit, memaksa bahu saya bergesekan langsung dengan logam dingin yang tajam. Tiba-tiba, saya mendengar suara dari arah belakang saya, suara srek, 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 seperti seseorang yang menyeret tubuhnya dengan perut di atas logam. Saya membeku, saya tidak bisa menoleh ke belakang karena ruang yang terlalu sempit. Saya mencoba mempercepat gerakan, namun suara di belakang saya ikut melaju. Duk, sesuatu menghantam bagian belakang kaki saya. Terasa dingin, keras, dan sangat kuat. Saya berteriak tertahan sambil terus merangkak maju, mengabaikan rasa perih di telapak tangan saya yang berdarah. Di depan, saya melihat sebuah percabangan. Senter saya menangkap sesuatu yang aneh di langit-langit ventilasi. Ribuan helai rambut hitam panjang menjuntai turun, menutupi jalur di depan saya. Rambut itu tampak basah dan berbau air parit yang busuk. Saat saya mencoba menyibakkan rambut itu, saya menyadari bahwa rambut tersebut tumbuh langsung dari sela-sela sambungan logam ventilasi. Tiba-tiba, dari sela-sela helai rambut itu, muncul sepasang mata putih pucat tanpa pupil yang menatap tepat ke arah mata saya. Makhluk itu tidak memiliki tubuh yang terlihat, hanya kepala yang menyatu dengan kabel-kabel dan rambut yang menjalar di sepanjang pipa. Dia membisikkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuh saya lemas. Lantai 4 tidak punya jalan keluar bagi mereka yang sudah melihat wajahnya. Dengan satu dorongan bahu yang putus asa, saya berhasil menjebol penutup ventilasi dan jatuh tersungkur di atas lantai ubin yang tertutup karpet karet bermotif kartun yang sudah pudar dan berjamur. Saya berada di bangsal anak lantai 4. Suasananya berbeda dari ruang otopsi. Di sini tidak ada aroma formalin, melainkan bau susu basi yang asam dan bedak bayi yang sudah lama mati. Cahaya senter saya menyapu deretan ranjang bayi besi yang berjeruji tinggi, tampak seperti kandang-kandang kecil di bawah bayangan yang bergerak. Di tengah ruangan, tepat di bawah lampu neon yang berkedip mati hidup, terdapat sebuah kursi roda kayu kuno yang menghadap ke jendela besar yang tertutup plat besi.
Di atas kursi roda itu, duduk sebuah boneka porselen lusuh dengan gaun renda yang sudah menghitam. Kepalanya miring ke satu sisi, dan salah satu matanya hilang, menyisakan lubang hitam yang dalam. Saya berusaha mengabaikannya dan mencari pintu keluar, namun setiap kali saya melangkah, saya mendengar suara gesekan kayu di lantai. Krek, krek. Saya menoleh cepat, dan jantung saya seakan berhenti. Kursi roda itu kini sedikit berputar ke arah saya. Saya menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi optik atau lantai yang miring. Namun, saat saya berjalan menuju pintu bangsal, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih cepat. Saya memberanikan diri menyorotkan senter tepat ke wajah boneka itu. Di bawah cahaya yang bergetar, saya melihat sesuatu yang mustahil, mata porselen yang Tersisa itu berkedip. Tidak hanya itu, bibir kecil boneka itu yang tadinya terkatup, kini sedikit terbuka, mengeluarkan suara tawa anak kecil yang sangat jernih, namun terdengar sangat jauh, seolah datang dari dasar sumur yang dalam. Tiba-tiba, boneka itu menjatuhkan diri dari kursi roda dan mendarat di lantai dengan bunyi duk yang berat. Tidak seperti suara plastik, melainkan seperti suara tulang yang padat. Ia mulai merangkak ke arah saya dengan gerakan yang patah-patah. Sementara di sekeliling saya, mainan-mainan plastik di lantai mulai menyala dan bergerak sendiri, menciptakan simfoni suara mekanik yang kacau dan mengerikan. Tawa anak kecil dari boneka porselen itu mendadak berubah menjadi jeritan melengking yang memicu reaksi berantai di seluruh lorong lantai 4. Detik itu juga, seluruh pintu bangsal yang tadinya tertutup rapat terbanting terbuka secara bersamaan dengan suara dentuman yang menggetarkan fondasi gedung. Brak, brak, brak. Suaranya terdengar seperti rentetan tembakan di tengah kesunyian yang mematikan. Dari balik pintu-pintu itu, kabut hitam pekat mulai mengalir keluar, membawa serta bau busuk yang tidak tertahankan dan hawa dingin yang membuat ubin lantai retak secara spontan. Lampu-lampu neon di langit-langit yang tadinya mati total, tiba-tiba menyala dan meledak satu persatu dalam urutan yang sangat rapi, seolah-olah sesuatu yang besar sedang berjalan di atas saya dan menghancurkan segala cahaya yang ada. Saya mencoba berlari ke arah lift, namun lorong di depan saya mulai terdistorsi. Dinding-dindingnya seolah-olah bernafas, menyempit dan melebar dengan irama jantung yang abnormal. Kursi-kursi roda, berangkar jenazah, dan tiang infus yang berserakan mulai bergerak sendiri, berputar-putar menciptakan barikade yang mustahil ditembus. Di tengah kekacauan itu, saya melihat pasien 404 muncul kembali di ujung lorong, kali ini tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri ribuan siluet pasien dan perawat dengan tubuh yang hancur, mata yang bercahaya putih redup, dan mulut yang terbuka lebar tanpa suara. Mereka tidak berjalan, mereka melayang mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Tanah di bawah kaki saya mulai terasa seperti daging yang lunak. Dan setiap kali saya mencoba melangkah, tangan-tangan hitam muncul dari balik ubin untuk mencengkram sepatu saya. Seluruh lantai 4 seolah-olah telah berubah menjadi satu organisme raksasa yang lapar, dan saya adalah benda asing yang harus dihancurkan. Udara di sekitar saya mulai dipenuhi oleh bisikan-bisikan yang saling tumpang tindih dalam ribuan bahasa, namun semuanya hanya mengatakan satu hal yang sama. Tinggallah, jadilah bagian dari kami. Jangan pernah pergi. Saya tidak lagi peduli dengan peralatan kamera yang tergantung di leher saya. Satu-satunya fokus saya adalah tangga darurat di ujung lorong, yang pintunya mulai tertutup perlahan oleh kekuatan tak terlihat. Saya berlari secepat yang saya bisa, melompati tumpukan kursi roda yang terus bergerak mencoba menjepit kaki saya. Di belakang saya, suara ribuan entitas itu bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang menggetarkan paru-paru. Setiap kali saya menoleh sekilas, pasien 404 sudah semakin dekat. Tangannya yang terbalut perban menjangkau ke arah tengkuk saya dengan kuku-kuku hitam yang tajam. Lorong ini seolah-olah memanjang secara supernatural, membuat pintu tangga darurat itu terasa semakin jauh meski saya sudah berlari sekuat tenaga.
Tiba-tiba, lantai di bawah saya berubah menjadi cairan kental yang membuat lari saya terasa seperti sedang menembus rawa. Saya jatuh tersungkur, wajah saya menghantam ubin yang dingin dan berbau darah. Saat saya mencoba bangkit, sebuah tangan besar yang kuat mencengkram tas karier saya dan membanting tubuh saya kembali ke lantai. Itu adalah dokter bedah dari ruang autopsi tadi. Wajahnya yang tertutup masker bedah kini tepat berada di depan mata saya, mengeluarkan uap dingin yang berbau busuk dari balik kain maskernya. Saya menendang perutnya yang terbuka, merasakan sensasi kenyal yang menjijikkan, dan dengan satu hentakan kuat, saya melepaskan tas saya, membiarkannya menarik tas itu sementara saya merangkak maju. Pintu tangga darurat hanya berjarak 1 meter. Saya meraih gagang pintunya, tepat saat tangan-tangan dari bayangan di dinding mulai memegang pergelangan tangan saya. Dengan sisa tenaga yang menghancurkan sendi bahu saya menarik pintu itu terbuka sedikit dan menyelipkan tubuh saya masuk ke dalam celah sempit tersebut. Di belakang saya mendengar suara cakaran kuku yang hebat di permukaan logam pintu saat saya berhasil menutupnya dan mengunci grendelnya dari dalam. Saya jatuh terduduk di anak tangga, dalam kegelapan tangga darurat yang sunyi. Namun, saya menyadari satu hal yang mengerikan. Suara cakaran itu tidak berasal dari luar pintu, melainkan dari bawah anak tangga di tempat saya duduk sekarang. Saya meringkuk di balik pintu besi yang baru saja saya kunci. Jantung saya berdegup sangat kencang hingga terasa menyakitkan di dada. Kegelapan di tangga darurat ini terasa berbeda. Ia terasa padat, seperti ada sesuatu yang mengisi setiap sudut ruang kosong ini. Suara cakaran di bawah anak tangga tadi tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara tetesan air yang bergema jauh di bawah sana. Tik, tik, tik. Saya menyalakan senter yang lampunya sudah meredup dan mengarahkannya ke bawah, ke arah lubang tangga yang melingkar turun. Senter saya tidak bisa menembus kegelapan di bawah sana, seolah-olah cahaya itu ditelan oleh kepekatan yang tidak alami. Saya mulai melangkah turun dengan tangan gemetar memegang pegangan tangga yang berkarat dan terasa lengket. Setiap kali kaki saya menyentuh anak tangga beton, suara langkah saya bergema ke atas dan ke bawah, menciptakan ribuan pantulan suara yang seolah-olah ada orang lain yang ikut berjalan bersama saya di kegelapan yang berbeda. Saya sudah turun melewati 3 lantai. Seharusnya saya sudah berada di lantai dasar sekarang, tapi setiap kali saya melihat papan penanda lantai di dinding, angka yang tertulis selalu sama, lantai 4. Rasa putus asa mulai menggerogoti kewarasan saya. Saya berlari turun lebih cepat, melewati puluhan anak tangga, namun setiap pintu darurat yang saya temui selalu terkunci rapat dan tetap bertuliskan angka 4. Saya terjebak dalam sebuah putaran ruang yang tidak memiliki ujung. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari arah atas terdengar. Dung, dung, dung. Langkah itu berat, tenang, dan sangat konsisten. Saya mendongak, dan di celah-celah tangga, saya melihat ribuan wajah pasien 404 sedang menatap ke bawah secara bersamaan. Wajah-wajah yang terbalut perban itu memenuhi setiap celah pagar tangga dari lantai atas hingga ke tempat saya berdiri. Mereka tidak bersuara, hanya menatap dengan mata putih yang bersinar redup. Di saat yang sama, cairan hitam dari ruang autopsi tadi mulai merayap naik dari dasar tangga, memenuhi lantai bawah dan perlahan-lahan menelan anak tangga demi anak tangga. Saya terjepit di tengah labirin vertikal ini, sementara dari balik dinding beton, suara tawa anak kecil dari bangsal anak tadi kembali terdengar. Kali ini terasa tepat di samping telinga saya. Cairan hitam itu kini sudah menyentuh ujung sepatu saya, sementara ribuan wajah pasien 404 di atas sana mulai merayap turun seperti serangga raksasa. Dalam keputusasaan yang memuncak, saya melihat sebuah pintu kecil di bawah bordes tangga. Sebuah pintu akses pemeliharaan yang tidak memiliki nomor lantai. Tanpa berpikir panjang, saya menghantam pintu itu dengan bahu saya hingga engselnya jebol. Saya terjatuh ke dalam sebuah ruangan yang sangat terang, sangat kontras dengan kegelapan tangga tadi. Mata saya perih tersengat cahaya lampu fluoresens yang putih bersih. Saat pandangan saya mulai jelas, saya menyadari bahwa saya berada di sebuah kamar pasien yang sangat rapi. Tidak ada debu, tidak ada bau busuk, hanya bau karbol yang sangat kuat. Saya berdiri dan melihat ke arah jendela. Hari sudah pagi, dan di luar sana aktivitas kota berjalan seperti biasa. Saya mengembuskan napas lega, air mata saya menetes. Saya pikir saya sudah selamat.
Namun, saat saya berjalan menuju cermin di dinding kamar tersebut untuk melihat luka di wajah saya, jantung saya seolah meledak. Di dalam cermin, saya tidak melihat wajah saya sendiri. Saya melihat sosok pria yang seluruh wajahnya terbungkus perban putih yang bersih, dengan satu mata yang menatap nanar. Saya meraba wajah saya dengan panik, namun tangan saya terasa kasar dan kaku. Tangan saya kini terbungkus perban medis yang rapat. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk membawa nampan obat. Ia tersenyum ramah dan berkata, "Selamat Pagi, pasien 404. Tidurmu nyenyak semalam? Kamu terus saja mengigau tentang seorang pendaki yang masuk ke lantai ini." Saya mencoba berteriak, mencoba mengatakan bahwa saya adalah sang pencipta konten, bahwa saya punya kamera, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokan saya. Di atas meja samping tempat tidur, saya melihat kamera saya tergeletak dalam kondisi hancur dan berkarat, seolah sudah ada di sana selama 20 tahun. Saya melihat ke arah jendela sekali lagi, dan di pantulan kaca jendela, saya melihat diri saya yang asli sedang berjalan keluar dari gerbang rumah sakit, melambai ke arah kamera dengan senyum yang terlalu lebar, membawa rekaman malam ini untuk diunggah ke dunia. Lantai 4 tidak melepaskan saya, ia hanya menukar tempat saya.